ke produk, dan juga ke hal-hal lain. Apa yang berubah dari Pertamina? Strategi apa yang berubah semenjak adanya Danantara dan hal-hal lain itu? Ya, pertama-tama saya sampaikan memang kita harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap bukan hanya perubahan di nasional, di dalam negeri, tapi juga dinamika global. Tadi kalau disampaikan misalkan tentang Presiden Trump, kita mesti melihat ini bukan semata-mata challenge, tapi juga opportunity. Apa opportunity yang bisa kita dapat dari, kalau boleh dikatakan, agresifnya kebijakan Donald Trump, di mana yang bersangkutan seperti mendesak, kalau boleh dalam tanda kutip memaksa, tapi juga di situ membuka peluang bagi kita berpartner, ya, dengan pemain-pemain global yang datang dari Amerika Serikat. Baik itu misalkan di sektor hulu, ada lapangan-lapangan minyak yang di sana yang kemudian menjadi terbuka untuk kita ikut berperan, dan minyaknya bisa menjadi sumber untuk ketahanan energi kita. Atau juga perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa terlibat di energi terbarukan, ya, seperti misalkan geotermal. Ya, ini membutuhkan kemampuan bagi kita untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global yang ada, geopolitik yang terus berubah, menangkap peluang daripada sekedar melihatnya sebagai tantangan. Yang kedua, dinamika di dalam negeri yang kita lihat di dalam 6 bulan terakhir pemerintahan Presiden Prabowo ini, banyak potensi kemajuan yang mendorong kita menangkapnya. Pertama tadi hadirnya Danantara tadi, membuat adanya satu ekosistem perusahaan negara, ekosistem BUMN yang semakin besar, dan dengan dua engine-nya Danantara, satu adalah aset manajemen yang menjadi holding operasional, dan kemudian Danantara investment management yang menjadi holding investasi. Sekarang ini menjadi satu orkestrasi bahwa kita bukan hanya sekumpulan aset, tapi juga punya peluang untuk berinvestasi, sehingga membuat aset-aset yang ada ini makin bernilai, makin bermanfaat. Ya. Sebagai contoh, di sektor energi, antara Pertamina dengan PLN misalkan, lewat peran Danantara, energi panas bumi, geotermal, sebagai sumber energi terbarukan yang paling besar potensinya di Indonesia, dengan peran Danantara ini bisa semakin dieratkan, dikolaborasikan. Ya. Jadi ini sesuatu yang juga sangat positif. Tapi yang ketiga juga dinamika nasional dalam negeri yang ada adalah ekspektasi masyarakat, ekspektasi publik, ekspektasi konsumen untuk tata kelola yang lebih baik. Tata kelola minyak baik mulai dari produksi, pengolahan, hingga nanti pendistribusian ke masyarakat yang lebih baik, yang menghasilkan produk yang lebih berkualitas, dengan harga yang bisa dipertanggungjawabkan, dan terutama juga ketersediaan yang selalu andal. Ini semua membuat bukan hanya Pertamina sebagai BUMN, tapi seluruh BUMN yang ada di Danantara harus lebih siap menghadapinya, dan hanya dengan hilirisasi yang semakin kuat, kita bisa menyediakan kebutuhan masyarakat yang berasal dari sumber daya alam kita semaksimal mungkin, ya, kita olah, ya, di dalam negeri, memberikan nilai tambah dan menciptakan sejahtera untuk masyarakat. Teman-teman SRI ada yang mau nanya? Mas Rito, saya boleh? Boleh. Sebelum itu Mas Radhi dulu.